Alhamdulillah. Nah itu insya Allah nggak akan diulang lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iya. Apa yang berbahagia bersama-sama kita bersyukur kepada Ilahi Rabbi. Alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Jangan dibelok-belokkan aja. Sehat dan mampu dari sana aja lah, Pak. Ramadan ini dengan semangat dan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat kepada Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa cinta dan mengamalkan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang kita sama-sama muliakan yaitu Al-Ustaz. Alhamdulillah sudah ada di hadapan kita yaitu Ustaz Ahmad Muzi Zaid Isos yang merupakan Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Batam. Alhamdulillah hari ini bisa mengisi di Al-Kafan. Kemudian yang kita hormati yaitu tentunya organ yayasan yang alhamdulillah hadir. Mungkin masih ada di perjalanan, mudah-mudahan sampai di tempat kita yang berbahagia ini nanti dalam keadaan sehat. Dan yang kami hormati juga Bapak Kepala Sekolah Bapak Saiful Nasri SD, kemudian Bapak Wakil beserta Bapak Ibu Majelis Guru, dan tentunya yang sangat berbahagia adalah seluruh tamu undangan kami, baik dari unsur keluarga yang hadir, baik daripada istri, kemudian suami, anak, ibu, beserta anak-anak yang kita sayangi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di SD Al-Kafa dalam rangka buka bersama dengan keluarga besar. Insya Allah mudah-mudahan semangat dan silaturahim kita semakin terjalin, tidak hanya di dunia dan sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kami akan lanjut kepada acara yang kedua. Sebelum lanjut kepada acara yang kedua, kita awali dengan Ummul Quran bi barakatil suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Alhamdulillah. Baik, selamat datang Pak. Langsung mengambil tempat insyaallah dari organ yayasan. Kita lanjut acara yang kedua, yaitu insyaallah akan ada sepatah dua kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, yaitu kepada Bapak. Tunggu mati. Terima kasih Pak Ustaz Robil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama sekali puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga Bapak Ibu semuanya bisa hadir di lingkungan SD Al-Kafa dalam rangka buka puasa bersama tim dari SD Al-Kafa. Kemudian yang kedua, salawat dan salam dan lupa kita sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali yang kami muliakan Bapak Ustaz Ahmad Mujib Zain yang sudah berhadir di sini. Alhamdulillah Ustaz, kami sangat berterima kasih sudah datang ke sini. Kemudian yang kedua yang kami hormati perwakilan dari pengurus yayasan. Di sini sudah berhadir Bapak Bendahara Pak Yus, selamat datang Pak Yus. Kemudian yang kedua Pak Kabid juga nih, Pak John, Pak Fijon, makasih Pak Fijon sudah datang. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Ibu dari baik istri maupun suami dari guru-guru kami di SD Al-Kafa yang sudah berada di sini. Kemudian yang kami muliakan semuanya Bapak Ibu guru dan juga anak-anak kami yang bisa bergabung di sini. Bapak Ibu semuanya, memang pada tahun ini kita mengadakan buka bersama di lingkungan SD Al-Kafa ya. Seperti mungkin sekitar 4 tahun yang lalu sepertinya ini ya. Pada waktu itu masih ada almarhum ya, almarhum Pak Yudi, Pak Anjagara, Pak Andri Mulia. Kita di tempat yang sama juga. Kemudian beberapa kali kita mengadakan di luar. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang paling penting pada hari ini Bapak Ibu adalah bagaimana kita merajut silaturahmi di dalam lingkungan tim kita, tim guru-guru SD Al-Kafa bersama keluarga. Jadi ada suami, ada istri, juga ada dari rekan-rekan dari pengurus yayasan. Nah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dengan berajut silaturahmi memperkuat persaudaraan kita sehingga kebersamaan, kekeluargaan dari kita semuanya pasti insya Allah nanti kita berdoa meningkat. Amin ya robbal alamin.
Jadi Bapak Ibu semuanya, pada hari ini kita berbuka di sini. Kami mohon maaf sekali apabila dalam kesederhanaan ini mungkin nanti ada kekurangan-kekurangan di sini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pada intinya adalah bagaimana supaya berbuka puasa pada hari ini sekaligus nanti ada tausiah membawa keberkahan buat kita semuanya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu semuanya, bagi Bapak Ibu juga nanti yang ada yang mudik, barangkali ya kita berdoa semoga lancar ya perjalanannya, karena tanggal 3 April kita sudah mulai libur sekolah sampai tanggal 16. Tanggal 17 kita sudah bersama kembali di SD Al-Kafah. Jadi tentu saja kita berdoa sehat walafiat semuanya, bagi yang mudik dan bagi yang tidak mudik juga di sini sama. Jadi tetap sehat walafiat. Mungkin ini saja Bapak Ibu semuanya ya. Mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu dalam keadaan gembira kita semuanya ya bisa berhadir di lingkungan SD Al-Kafah. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Saiful Makri, SD, SPD. Alhamdulillah telah menyampaikan sambutan. Kemudian kita langsung saja kepada acara inti Bapak Ibu yang berbahagia. Sebelum itu kita perlu ada sedikit yel-yel karena kami tadi belum berpantun, kemudian belum bernyanyi ya. Belum bernasyid lah. Apa Bapak Ibu BBM apa yel-yelnya? BBM. Nah, boleh Bapak Ibu? 3, 2, 1 ya. BBM. B-nya berkah, B-nya bertambah amal, M-nya mendapat ampunan. Boleh sama-sama? Kami akan sampaikan BBM, nanti B-nya bertambah, B yang kedua bertambah amal, M yang ketiga mendapat ampunan. Boleh Bapak Ibu ya? Supaya nggak terjadi 3 kali, kami harapkan sama-sama kita menjawab dengan muruyah. BBM, B-nya bertambah, B yang kedua bertambah amal, M mendapatkan ampunan. Baik, itu saja insyaallah, dan kita langsung saja karena waktu juga sangat membatasi kita. Dan alhamdulillah senyum dari Bapak Ibu sudah muncul, artinya sudah siap mendengarkan ceramah. Lagi error dulu. Baik, insyaallah mari kita sambut Ustadz kita kepada Al-Ustadz Ahmad Mujid Zain Esos. Kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kurang gemuruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nggak usah semangat, karena kalau semangat khawatir jangan-jangan memang kalau waktu maghrib menjelang maghrib orang puasa memang harus tampak lemes, karena kalau semangat nanti malah dicurigai ya Bu ya. Yang penting hatinya tetap semangat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada jajaran guru SD Al-Kafah, Bapak Kepala Sekolah yang kita muliakan bersama, dari jajaran pengurus yayasan dan dari masjid. Masya Allah hadir di tengah-tengah kita beliau Kiai Haji Ismail, guru kita bersama. Saya kalau berdiri di depan beliau sepertinya gemetar ini. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan, ditambah umurnya, ditambah istrinya. Beliau yang
menyampaikan itu kita hanya mengaminkan ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita nanti nggak ikut bertanggung jawab itu. Alhamdulillah pada sore hari ini oleh Allah kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini di hari yang ke-29 bulan Ramadan ini. Sekarang 19 bukan 29. Saya kira sudah 29 ini. Nggak terasa udah di 19 Ramadan. Tapi pinginnya kan sudah di tanggal 29 ya Bu ya. Oh, kalau sudah THR baru itu boleh lebaran ini. Jadi alhamdulillah kita itu sekarang sudah masuk di hari yang ke-19. Ketika kita bisa puasa dengan baik di bulan Ramadan ini, ibadah dengan baik, kita berarti mendapatkan nikmat yang luar biasa besar. Karena kita ini yakin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Orang dia bisa ibadah itu ya karena mendapatkan pertolongan Allah. Orang bisa menghindar dari maksiat itu juga sama karena mendapat pertolongan Allah. Maka ketika kita bisa ibadah dengan baik, dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa ada yang bolong, insya Allah puasanya nggak ada yang bolong Pak ya. Oh yang sini, kalau sini memang mustasnayat ini. Oleh Allah memang diberikan fitrah seperti itu. Tetapi kalau kita sampai hari ini bisa ibadah dengan baik, itu nikmat yang luar biasa besar. Salah satu nikmat yang diberikan Allah yang paling besar kepada hamba itu satu, kita bisa menikmati ibadah. Menurut Imam Al-Ghazali kalau tidak salah, itu beliau mengatakan begini, cobaan terbesar seorang hamba itu ketika nikmat ibadah dicabut dari dia. Kita puasa sudah nggak merasa nyaman, kita terawih sudah merasa berat, wah itu hati-hati. Kita tadarus sudah mulai bosan, wah itu hati-hati. Nikmat terbesar itu saat kita bisa ibadah dengan baik. Maka sore hari ini dalam keadaan puasa kita berkumpul, kita bersilaturahmi, dan kalau sudah sore seperti ini tabung gas seperti melon Mbak nampak, Masya Allah luar biasa itu. Sudah nggak fokus lagi ini. Maka ya alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang luar biasa. Rasulullah itu beliau adalah orang yang ummi, nggak bisa baca dan tulis. Rasulullah itu orang yang nggak bisa baca dan tulis. Tetapi Rasulullah itu ketidakbisaan baca dan tulis beliau itu, karena ini di lingkungan pendidikan, maka saya akan membahas dari sisi ini dulu. Tapi ketidakbisaan baca dan tulis Nabi Muhammad itu bukan kecelakaan karena dia nggak mau belajar, karena orang tuanya nggak menyekolahkan, bukan begitu. Tapi karena oleh Allah Rasulullah didesain agar orang tidak sampai menuduh Quran buatan Nabi Muhammad. Rasulullah itu beliau bahkan bangga dirinya sebagai ummi, malam yaktub walam yakro, orang yang nggak bisa baca dan tulis. Salah satu sunnah Nabi yang tidak boleh dicontoh umatnya ini, orang atau umat Islam nggak boleh, kan Nabi Muhammad nggak bisa baca dan tulis, udah kamu nggak usah baca, nggak usah tulis, nggak usah sekolah, ini nggak boleh. Sunnah Nabi yang tidak boleh dicontoh salah satunya ini. Kita yakin Nabi Muhammad nggak bisa baca dan tulis, tapi ini nggak boleh dicontoh umatnya. Kenapa? Untuk menunjukkan Al-Quran bukan karya Nabi Muhammad. Sederhananya begini, ada orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak pernah baca sejarah, nggak pernah baca referensi, nggak pernah baca data, dia nggak tahu tentang hal seperti itu. Tiba-tiba dia datang kepada Anda membawa rangkaian kalimat sastra paling tinggi,
memiliki ketepatan data, memiliki kevalitan data, kedalaman makna, lalu datang kepada Anda membawa kalimat itu, kita pasti akan berpikir kamu dapat dari mana. Gak mungkin ini buatan kamu sendiri. Jelas apa enggak, Pak? Gak mungkin orang kalau didatangi orang ummi seperti itu kemudian ini pasti buatan kamu, nggak mungkin, karena orangnya ummi, malam yaktub walam yaqra. Maka ini bagian daripada mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja ternyata Rasulullah itu kalau di awal-awal Islam, di awal-awal menerima wahyu Quran itu mengalami fase-fase sulit. Karena Rasulullah itu orang yang nggak bisa baca dan tulis. Anda bisa membayangkan ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, cara Nabi untuk mengingatnya itu gimana? Jadi Nabi Muhammad nggak bisa telepon malaikat Jibril, Jibril, ayat yang kemarin bunyinya gimana? Nggak bisa begitu. Jadi nggak bisa, Jibril, tolong ayat yang kemarin itu gimana gitu, nggak bisa. Nabi mencatat juga nggak bisa. Apalagi ngerekam, tinggal direkam, nanti mau tidur diperdengarkan, nggak bisa seperti itu. Maka awal-awal Rasulullah beliau menerima wahyu itu Nabi mengalami kesulitan luar biasa, takut kalau ada ayat yang terselip saat Rasulullah itu menerima wahyu. Maka Rasulullah itu beliau pernah beberapa kali ditegur Allah gara-gara saat malaikat Jibril membacakan Quran, Nabi Muhammad tidak mendengarkan, menyimak, tapi malah menirukan. Jadi malaikat Jibril ketika membacakan Quran kan sunnahnya wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Kalau ada orang yang membaca Quran itu kita hendaknya mendengarkan, menyimak. Tapi Rasulullah malah menirukan. Kenapa menirukan? Karena khawatir Rasulullah lupa. Sampai kalau dalam surat Toha itu wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyu. Kamu jangan terburu-buru menirukan Quran sebelum selesai dibacakan. Kenapa Rasulullah sering menirukan? Maka kemudian Allah memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad dengan Allah menurunkan ayat sanuqri'uka fala tansa. Di sana lanya itu la nafi, bukan la nahi. Artinya begini, Muhammad, kami akan membacakan Quran kepadamu dan kamu tidak akan pernah lupa. Setelah turun ayat ini Nabi itu oleh Allah dijamin setiap mendapatkan wahyu, baik panjang atau pendek, wahyunya itu ringan atau berat, wahyunya apapun, pasti Rasulullah langsung ingat. Karena prinsipnya apapun makanannya, minumnya teh botol. Rasulullah itu maka berbeda dengan kita. Beliau setiap kali menerima wahyu Nabi dipastikan akan ingat, nggak akan pernah lupa. Meskipun sekali, contoh surat Al-Kahfi itu turun sekali langsung bleng satu surat, itu Nabi langsung ingat. Kenapa? Untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quranul Karim. Rasulullah luar biasa seperti itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kurang sebentar lagi ya Pak ya. Gimana ya? Mukadimah ini masih mukadimah ini. Nanti selesainya lah ya, nanti selesainya Isya ini. Lah, lanjutan dalam tema ini. Kemudian Rasulullah yang luar biasa itu, beliau pernah di dalam salah satu hadis itu bersabda begini, la'anallahu akilar riba wa katibahu wa syahidaihi wa muwakkilahu. Allah akan melaknat orang yang berani memakan riba, orang yang mencatat riba, orang yang menjadi saksi praktek riba, dan orang yang menjadi wakil dalam sebuah transaksi riba. Itu adalah ucapan atau sabda Rasulullah, Nabi yang luar biasa tadi itu. Karena begini, kalau dalam teori usul fikih, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu bukan dari hawa nafsu,
Kenapa kadang ada ayat Quran bisa menasakh atau mengamandemen ayat? Meskipun ini hadis adalah ucapan Nabi, tapi Al-Quran memberikan jaminan ucapan Rasulullah bukan karena nafsu, tapi karena wahyu dari Allah. Lalu Rasulullah bersabda kepada kita, awas, Allah akan memberikan laknat kepada orang yang memakan riba, orang yang dia itu melakukan menulis riba, menjadi dua saksi dalam praktek riba, dan orang yang menjadi wakil. Semua yang terlibat dalam praktek riba itu nggak bisa lepas dari dosa besar. Makanya kita itu mau nggak mau harus betul-betul menghindar dari riba. Riba itu apa? Riba itu adalah ziyadatul ajal, ziyadatul riba. Prakteknya ad-afam mudho'afah di dalam Al-Quran itu ziyadatul ajal, ziyadatul riba. Sebuah praktek terutamanya dalam masalah utang piutang. Ketika ada dua orang yang berhutang, kemudian dalam praktek itu kalau kamu nggak bisa bayar, maka nanti saya kasih tambahan waktu, tapi nanti harus ada tambahan membayar sekian ya. Katakanlah di bulan Maret ini dia sudah di tanggal 30 ini punya komitmen membayar, ternyata nggak bisa bayar, maka dia boleh meminta tambahan. Udah kalau gitu Maret, April, bulan April nanti, tapi nanti ada dibayar 2 kali lipatnya. Maka yang namanya riba itu selama ada tambahan waktu maka ada kelipatan gitu. Hingga orang dari awal ketika terjadi praktek transaksi pinjam meminjam, dia nggak tahu saya nanti itu bayarnya berapa. Karena selama nanti katakanlah kalau di bank itu kan kita tahu ini 3 tahun per bulannya sekian, kita tahu. Tapi kalau yang namanya riba itu enggak, setiap kali nggak bisa bayar maka ditambah waktu, tetapi juga ditambah kewajiban membayarnya. Maka yang namanya riba itu adalah praktek kalau sekarang itu seperti rentenir itu ya, rentenir, atau mohon maaf yang sekarang lagi rame itu masalah pinjol. Saya pernah didatangi orang di Masjid Agung, karena kami kerjanya kan di Masjid Agung. Di sana karena bagian peribadatan orang konsultasi itu, maka ya diarahkan ke kami. Ada seorang ibu-ibu cantik Pak, Masya Allah, seksi Pak, bukan ini skip ini seorang ibu-ibu, dia itu kemudian datang dipertemukan kepada kami, kemudian menyampaikan masalah keluhannya. Dia itu memiliki hutang, awalnya hutang itu cuma 10 juta melalui pinjam, kemudian selang beberapa waktu bayar dia belum bisa, maka dia hutang lagi untuk membayar hutangnya yang awal, hutang 20, kemudian yang 10 dibuat bayar. Berarti kalau dihitung hutangnya berapa Pak? 30, tapi yang 10 sudah selesai, berarti 20, tetap 20. Nah dalam hal ini tapi kemudian dia itu karena pinjol itu terus dikejar, kalau nggak bisa bayar maka fotonya disebarkan, identitasnya disebarkan. Dia tuh sampai keluar dari tempat kerjanya, kemudian dia minta pesangonnya untuk bayar ini masih belum selesai. Setelah mentok dia datang ke kami menyampaikan, kewajiban saya sekarang masih sekitar 100 juta, hanya berawal 20 ya, 10 kemudian tambah 20. Dia menangis, dan parahnya lagi suaminya nggak tahu ya. Ini bagaimana kalau suami saya tahu Pak Ustadz? Akhirnya saya Masya Allah, kalau sudah begini gimana coba menyelesaikannya? Kalau dari awal tanya ke Pak Ustadz beres, kita ngasih nasihat insya Allah bagus.
Tapi kok kalau sudah seperti itu, kita sebagai ustadz itu astagfirullahaladzim, cuma gitu saja, Pak. Karena ini sudah terlanjur jauh sekali. Nah, dalam hal ini makanya kalau sekarang praktek riba itu pinjol yang terlipat ganda, lipat gandanya nggak terkendali, atau rentenir. Rentenir kan begitu, yang kalau nggak bisa bayar maka ada lipat ganda, bahkan nanti penyitaan dan seterusnya. Maka sebetulnya kenapa riba itu dilarang di dalam Islam? Karena riba itu keluar dari konsep yang dianjurkan syariat. Utang piutang pada dasarnya itu adalah untuk tolong menolong. Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu saat mau masuk pintu surga, ketemu oleh malaikat Jibril, dikasih tahu, "Mat, ini ada rumus. Kalau orang sedekah pahalanya 10 kali lipat. Tapi kalau orang mau menghutangi orang lain pahalanya 18 kali lipat." Ini beneran, Mbak. Saya pastikan itu. Anda kalau pingin dapat pahala banyak, hutangi teman Anda. Karena dalam hadis itu kalau sedekah 10 kali lipat. Tapi kalau mau menghutangi orang pahalanya 18 kali lipat. Sampai Rasulullah itu janggal, "Loh, kok begini ya? Kenapa, Bril, kok sampai seperti itu?" Maka malaikat Jibril mengatakan, kalau sedekah itu seringkali disampaikan, diberikan, tapi orangnya pada dasarnya ya cukup. Ya contoh sekarang berbuka puasa itu, saya yakin ada orang di pinggir jalan ngasih buka puasa. Orang yang di motor itu dia sebetulnya ya ada, Pak. Yang di mobil dikasih kotak nasi itu ya ada sebetulnya. Sedekah tapi tetap sebuah kebaikan. Mohon maaf, kita sekarang berbuka puasa bersama, saya yakin di rumah kita juga ada untuk berbuka. Betul apa enggak, Pak? Lah ini sedekah seperti itu. Tapi kalau hutang itu tidak dilakukan kecuali kalau orangnya butuh. Orang kalau dia hutang itu karena dia butuh. Jadi meskipun dia sudah biasa hutang, bahkan pekerjaannya hutang, ya karena dia butuh makanya hutang lagi. Jelas ya, Pak ya? Maka dengan sisi kalau menghutangi orang pasti sampai pada yang membutuhkan, tapi kalau sedekah belum tentu sampai pada orang yang membutuhkan. Makanya ketika menghutangi itu pahalanya lebih besar daripada sedekah. Substansi daripada utang piutang pada dasarnya itu tolong menolong. Tapi dalam logika riba itu dibalik. Orang yang dia menghutangi bagaimana mendapatkan keuntungan dari yang dihutangi. Kamu saya kasih hutang 100 juta, tapi nanti bulan depan kembali 120 ya. Makanya logika orang jahiliyah itu rusak. Karena mereka menyamakan riba itu sama dengan jual beli. Maksudnya begini, dulu orang jahiliyah bahkan sahabat dekat Nabi biasa melakukan riba. Utsman bin Affan itu bagian dulu termasuk yang ikut bagian riba sebelum akhirnya Allah menurunkan ayat riba kemudian berhenti. Karena mereka mengatakan itu bahwa riba sama dengan jual beli. Jual beli sebuah transaksi demi mendapatkan untung. Riba itu juga transaksi demi mendapatkan untung. Akhirnya Allah menurunkan ayat wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah jelas menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Riba berbeda dengan jual beli, karena riba itu meskipun sebuah transaksi yang orang ingin untung, tapi ini jelas mencekik orang yang dia tidak mampu. Kalau jual beli untung, orang yang beli ya ikhlas, orang yang jual juga ikhlas. Ya Bu ya, seperti itu. Umpamanya mohon maaf ibu-ibu sekalian ini, ketika membeli pakaian, membeli baju, kan sesuatu yang kita inginkan ya Bu ya. Kita ingin baju ini harganya berapa? Oh harganya 400 ya. Saya siap memberikan uang 400, saya nanti dapat baju yang saya inginkan. Terjadi ridho di antara kedua belah pihak. Tapi kalau riba enggak. Riba itu kezaliman.
Makanya dalam hal ini semua unsur yang terlibat dalam riba itu tidak lepas daripada laknat Allah. Orang yang memakan, orang yang menulis, orang yang menjadi saksi, bahkan orang yang sekedar menjadi wakil. Pernah Rasulullah di dalam tafsir Ibnu Katsir itu beliau menjelaskan dosa terendah atau tingkatan dosa paling rendah orang yang makan riba itu seperti seorang laki-laki yang dia zina dengan ibu kandungnya sendiri. Itu sudah bahasa menjijikkan sekali, dan itu paling rendah. Ini sudah belum? 4 menit lagi, Pak. Sudah, Pak? 4 menit lagi. 5 menit? 4. Lewat 5 menit? 4 menit lagi. Oh kurang, saya kira lewat 5 menit, takutnya nanti. Maka ini menjadi satu hal yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena tujuan daripada orang berpuasa kan membersihkan batinnya. Dalam kaitan membersihkan batin itu, ketika selesai Ramadan kita nanti menjadi kembali fit. Cuma diingat, untuk mengembalikan orang fitri itu kalau hakullah enak, kalau hakul adami itu berat. Kalau kaitan harta satu dengan yang lain itu berat. Maka ini semoga bisa menjadi perhatian bagi kita bersama. Amin ya robbal alamin. Ini ada pertanyaan atau gimana, Pak? Waktunya habis, Pak. Tidak usah. Waktunya sudah nggak muat ya. Iya. Takutnya nanti sampai isya kan repot mau terawihnya ya Bu ya. Maka ini semoga bisa menjadikan sedikit tambahan ilmu khususnya pada diri kami pribadi dan umumnya bagi kita bersama. Ini nunggu maghrib atau sudah selesai Pak? Atau kita berbukanya sesuai keyakinan masing-masing? Oh iya. Oke. Kurang 3 menit ya. Ya mungkin biar dilanjutkan oleh pantun-pantun dulu kan tadi. Waktunya udah kelewat. Jadi sedikit begini, saya lanjutkan. Semoga ini nanti ada tambahan ilmu untuk kita bersama. Dalam kasus sekarang ini yang paling sering ditanyakan adalah status bank. Ya, status bank. Siapa nih? Maka dulu di masjid ini kami sampaikan begini, kalau riba ulama sepakat itu haram. Karena ini nas Quran, wa ahallallahul bai'a wa harrama. Tapi kalau untuk bank itu ulama berbeda. Kalau riba ulama sepakat haram. Tapi kalau untuk bank ulama berbeda. Kenapa kok berbeda? Sebagian ulama melihat bahwa praktek yang ada di bank itu bagian daripada bentuk riba, di mana orang kalau dia hutang pasti ada tambahan, di mana orang kalau dia pinjam pasti ada tambahan. Tapi saya tanya, mohon maaf, di sini semua punya rekening Pak ya? Ya, punya rekening Pak? Ada. Ya. Hidup yang lebih berkah dan bahagia tanpa riba sehingga meningkatkan etos kerja. Riba kalau dipahami bank, wah repot. Jelas ya, cukup ya. Nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.